patung Soekarno dan kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Dari sekian banyak tokoh pahlawan yang berjasa untuk Indonesia, hanya Presiden Soekarno yang dibangunkan patung paling banyak di seluruh Indonesia. Menariknya, pembangunan patung Soekarno yang masif ini menggunakan anggaran negara dengan jumlah yang tidak sedikit. Tiap-tiap daerah seperti berlomba-lomba untuk membangun patung Soekarno, dibandingkan memperbaiki infrastruktur jalan, jembatan, sekolahan, dan membantu masyarakat yang tidak mampu. Bahasan kali ini akan mengupas mengenai alasan dibalik masifnya pembangunan patung Soekarno di berbagai daerah. Apabila kita melihat catatan sejarah, Soekarno memang salah satu tokoh perjuangan yang menyukai seni, salah satunya seni patung. Namun alih-alih membuat monumen dirinya sendiri atau tokoh tertentu, Soekarno cenderung menyukai monumen yang membangkitkan semangat bangsa. Hal ini dapat dibuktikan dengan berdirinya patung Pancoran di Jakarta Selatan di masa kepemimpinannya. Untuk pembahasan patung Pancoran, kalian bisa klik video di pojok kanan atau di bagian akhir video ini. Kembali ke pembahasan, dari corak seni yang disukai Soekarno, kita jadi tahu kalau patung Soekarno tidak dibangun pada era kepemimpinannya. Justru di masa kepemimpinan setelahnya, banyak berdiri patung-patung yang menampilkan peristiwa dan tokoh tertentu. Bahkan banyak dibangun monumen yang melegitimasi dirinya sebagai sosok yang memiliki peran penting pada peristiwa tersebut. Salah satu contohnya terpampang dengan jelas wajah Soeharto pada monumen serangan umum 1 Maret dan monumen Pancasila Sakti. Walaupun Soeharto menyukai monumen yang menggambarkan tokoh tertentu, menurut catatan Kompas dan Historia, patung Soekarno tidak pernah dibangun sendiri, melainkan selalu berpasangan dengan Muhammad Hatta. Terbukti dari berdirinya monumen Soekarno-Hatta Proklamator Kemerdekaan Indonesia di Taman Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 1980. Hal ini sebagai bentuk desoekarnoisasi dalam sejarah Indonesia. Karena sejak peristiwa G30 SPKI tahun 1965 dan pemindahan kepemimpinan, hubungan keduanya memburuk. Soekarno diasingkan saat pemerintahan Soeharto hingga tutup usia, dan seluruh anak cucu Soekarno dibatasi ruang geraknya. Perlakuan diskriminasi inilah yang pada akhirnya membuat Megawati anak Soekarno mulai masif membangun patung-patung bapaknya saat Orde Baru tumbang, sebagai bentuk legitimasi peran Soekarno pada negeri ini. Sebenarnya jika bertanya siapa yang paling berjasa bagi Indonesia, jawabannya sudah pasti semua pahlawan berjasa. Karena kemerdekaan Indonesia tidak diperjuangkan oleh satu orang atau segelintir orang, melainkan seluruh tumpah darah Indonesia yang bersatu berjuang bersama mengusir penjajah. Dibangunnya banyak patung Soekarno hampir di seluruh wilayah Indonesia, syarat dengan unsur politis. Banyak opsi yang dapat dilakukan daripada membuang-buang anggaran bernilai miliaran lebih. Salah satunya dengan memperbaiki infrastruktur di pelosok-pelosok negeri. Bagaimana menurut pendapatmu? Setuju dengan ide pembangunan patung atau perbaikan infrastruktur di pelosok-pelosok negeri?